Udah? Sampai? Up. Oke. Ya. Selamat. Halo Mbak Ocha. Halo. Selamat sore. Ini sekarang kita ngobrol-ngobrolnya sore ya Mbak ya. Habis ya maklum soalnya kan Mbak Ocha kalau dari pagi sampai siang ini sampai sore ini kayaknya ditungguin juga nih sama klien Mbak. Sudah selesai sih pelaporannya, jadi sudah agak reda. Beberapa lagi cooling down kayaknya. Iya, jadi Sobat E-Kampus semuanya, yang kemarin-kemarin mungkin sempat udah lihat videonya Pak Nanang sama Pak Awal ya. Kali ini bersama dengan Mbak Rosa. Jadi Mbak Rosa ini, aku tuh kenal Mbak Ocha sejak aku masuk ke E-Kampus, itu Mbak Ocha udah ada. Senior banget lah pokoknya. Mbak udah berapa lama Mbak? Dibahas. Ya. Ngurusin perguruan tinggi. Ya, ngurusin dari baru lulus kuliah loh sampai sekarang. Wah. Dan ini berarti 10 tahun mungkin udah ya, Mbak ya? 11 tahun. Wah, hebat. Ya, wow. Iya, berarti udah hafal lah ya Mbak ya. Oh, kira-kira nih kampus seperti ini itu gimana permasalahannya gitu ya. Nah, jadi ini selama pandemi ini gimana Mbak Ocha? Selama pandemi, kok rumah ani ya rasanya tuh malah kayak lebih sibuk gitu daripada pas hari biasa. Ya. Iya, Mbak ya. Jadi jam 8 TET tuh mesti harus udah standby. Kemudian 4:30 kan sebenarnya kalau jam kerja kita sampai 4:30, tapi enggak. Mungkin karena di rumah kali ya, jadi enggak perlu yang harus nanti ngeluarin kendaraan, harus jalan dulu gitu, pulang ke rumah gitu enggak. Jadi ya udah, kadang sampai maghrib dulu baru selesai. Ini tuh aku tuh jadi kepikiran Mbak, selama ya kita tahu lah ya COVID ini tuh benar-benar berpengaruh ke berbagai sektor, bahkan sampai perguruan tinggi, kampus, sekolah itu tuh juga kena dampaknya. Iya kan, yang tiba-tiba mungkin kalau selama ini kampus-kampus mahasiswa datang ke kampus buat ngurusin administrasi, terus tiba-tiba langsung boom, semuanya harus serba online. Ya, iya. Nggak jauh, telepon lah, apalah gitu. Iya Mbak. Nah itu tuh, padahal kemarin itu kan, sekarang ini ya Mbak, sekarang itu kan lagi masih masa-masanya PMB juga ya. Kita itu mulai diinstruksikan untuk WFH kan, aku ingat 16 Maret. 16 Maret itu tuh bulan-bulan pembukaan PMB. Jadi kebayang ya, saya sih sebenarnya kalau misalkan saya jadi operator kampus, kita mau PMB Maret kan nggak mungkin juga tanggal 1 Maret baru disiapin toh. Pasti udah dari Desember mungkin, November tahun lalu gitu. Nanti Maret kita mulai tanggal sekian. Terus misalkan kalau itu kerjasama dengan tim marketingnya, nanti yang tim marketing datang ke SMA mana gitu, sudah dijadwal gitu. Untuk penerimaan yang jalur prestasi, biasanya cuma ngelihat rapot, terus kamu berminat enggak masuk ke kampus kami. Kalau berminat ya udah gitu. Nanti dia sudah dapat seperti slot kursi untuk calon mahasiswa barunya gitu. Tapi tiba-tiba pertengahan Maret kemarin kan langsung instruksinya WFH gitu. Bahkan social distancing gitu kan ya. Kampus perkuliahannya online. Terus kita sendiri yang orang kantoran juga bekerja dari rumah gitu. Pasti panik, banyak yang kemudian panik harus merubah strategi dari yang sudah dirancang beberapa bulan sebelumnya, terus disuruh untuk WFH ini, social distancing, mau nggak mau kan PMB-nya berubah, perkuliahannya berubah, bahkan itu ada yang lagi
mau UTS. April itu tuh pada UTS. Ujian tengah semester yang semester genap. Iya, iya, iya. Oke. Ditambah seharusnya kan waktu itu pelaporan feeder untuk semester 2019 ditutupnya rencananya akhir April. Tapi kemudian karena pandemi itu kan akhirnya diundur baru sampai 15 Juni kemarin. Ya dikasih pelonggaran lah ya. Jadi banyak hal yang semula sudah direncanakan demikian, tanggalnya seperti ini, bulannya seperti ini, tapi karena pandemi mau nggak mau harus mundur gitu. Nah, khususnya untuk PMB, ibaratnya tuh setiap kampus itu kan mengharapkan bahwa setiap tahun peminat untuk mendaftar ke kampusnya itu kan berlimpah. Iya, iya. Nah itu tuh, iya Mbak, karena kan ya nggak dibungkiri juga ya, apalagi kalau untuk kampus-kampus yang bukan plat merah gitu. Yang bukan kampus plat merah kan PMB itu kan salah satu penentu dia itu bakal hidup atau enggak gitu kan, karena dia akan dapat mahasiswa atau enggak gitu tahun itu. Iya makanya itu. Nah untuk PMB online sendiri tuh Mbak, kalau Mbak Ocha kan udah berpengalaman banget nih menangani dari berbagai macam bentuk institusi, nggak cuman kampus plat merah. Kalau universitas yang negeri mah udah inilah ya ya meskipun pasti ada problematikanya sendiri gitu. Tapi yang aku penasaran tuh Mbak, kalau untuk yang kampus yang mungkin mahasiswanya masih sedikit kayak gitu, itu gimana tuh Mbak PMB-nya mereka tuh? Ya, jadi karena adanya pandemi ini, kemudian harus semuanya dilaksanakan secara social distancing gitu. Perubahan cara itu yang kentara banget. Jadi yang semula kampus yang hanya mengandalkan cara manual ya. Jadi marketingnya datang ke SMA atau bisa lagi kan Mbak. SMP gitu, ada adik-adik SMA yang datang ke kampus mendaftar. Nah, mau nggak mau kan caranya berubah. Jadi terasa banget kita harus punya aplikasi yang mensupport agar bisa melakukan setidaknya pendaftaran untuk mahasiswa barunya itu secara online. Entah dilekatkan di websitenya, atau mungkin kalau sudah punya aplikasinya sendiri ya dari websitenya, kemudian diberikan link, nanti diklik di situ, maka akan diarahkan untuk aplikasi yang penerimaan mahasiswa baru. Jadi dari yang kampus-kampus yang kita handle gitu, atau beberapa yang sempat sambil cerita-cerita kita mendapatkan sharing pengalaman karena adanya pandemi ini, ya mereka mau nggak mau harus melaksanakan penerimaan mahasiswa barunya secara online. Itu bahkan yang apa? Itu tuh, nah tadi kan Mbak Ocha bilang kan yang tadinya tuh mereka manual tuh Mbak, karena mungkin rasanya kan masih nyaman dengan model manual gitu. Berarti kan kalau kayak gini kan ya ada keharusan untuk move kan dengan move on dengan cara yang baru gitu, dengan online. Kita paling cepat transisi itu tuh berapa lama Mbak Ocha? Jadi misalkan nih yang tadinya kampus manual gitu, terus mereka memutuskan oke, ini aku butuh nih untuk PMB online ini, itu berapa lama Mbak Ocha? Yang selama ini jadi sebenarnya ada dua tipe ya, antara yang sudah punya aplikasi dan yang belum. Kalau yang sudah punya aplikasi, ya dia tinggal mainkan aja di websitenya, supaya nanti setiap calon mahasiswa baru akan diarahkan ke website. Biasanya kan terus, Anda ingin mendaftar, klik di sini, jening, ada gitunya. Nah, nanti akan diarahkan ke aplikasi. Tapi kalau yang belum punya aplikasi, biasanya mereka akan memanfaatkan misalnya kayak seperti Google Form. Jadi dia menghimpun data pendaftar barunya melalui itu. Kemudian ya, ini baru untuk data pendaftar ya. Kemudian untuk yang melakukan seleksi berkas, jadi misalnya ada fotokopi akte, fotokopi ijazah, fotokopi rapot begitu, itu ya mau nggak mau harus dikirimkan. Kalau masih yang manual banget, dikirimkan lewat pos. Tapi kalau mereka sudah memanfaatkan teknologi, bisa di-scan filenya, mungkin mereka akan nge-share nomor kontak
panitia PMB-nya ya. Boleh dikirim melalui email mungkin, boleh dikirim melalui WA. Jadi scan-scanan itu, tapi tentu saja ketika mereka mengirim harus menginformasikan ini atas nama siapa, mungkin pendaftar untuk jurusan atau program studi apa, seperti itu. Kebayang lah ribetnya, aduh ribet banget. Ribet banget, serius. Ini baru proses untuk menghimpun pendaftar ya, belum ngapa-ngapainnya, belum yang pendaftar, seleksinya itu loh. Iya, nyebutnya Google Forms, tapi aku ngebayangin tuh Mbak, kalau seandainya aku jadi operatornya gitu, so aku harus nyortirin datanya pendaftar, belum lagi ini tuh beneran pendaftar atau bukan, atau cuma coba-coba kayak gitu kan Mbak. Ya. Ya. Terus kalau misalkan kalau yang udah join tuh Mbak, udah punya aplikasi itu? Kalau yang punya aplikasi ya itu tadi ya, jadi dia menyediakan link di websitenya, terus kalau diklik diarahkan ke aplikasi. Nah, yang di kita tuh Mbak? Ya, yang di kita kayak gitu. Nah, tapi kan tidak semua. Jadi ini kembali. Sekarang daftarnya udah bisa nih. Nah, sekarang bayarnya pendaftaran gimana? Kan ada kesulitan level selanjutnya, yaitu pembayaran untuk pendaftaran. Nah, kalau yang kampusnya belum bekerja sama dengan Bank Mitra, gitu, ya mereka akan transfer ke nomor rekening tertentu yang diinformasikan, kemudian nanti bukti bayarnya di-scan, difoto, dikirimkan ke panitia. Kemudian nanti panitia sendiri masih ada step untuk memvalidasi beneran nggak nih foto slip banknya ini beneran nggak gitu. Dia akan mencocokkan dengan rekening koran yang diterima gitu. Bener nggak ada uang masuk sekian dari nomor pendaftaran sekian. Nah, mungkin kalau yang patuh ya, nanti kalau transfer disebutkan ya nomor pendaftarannya gitu. Tapi kalau misalkan yang daftar saya, yang transfer ibuku gitu ya. Iya. Pendaftaran saya, pokoknya cuma ditulis pendaftaran masuk teknik informatika Rosa. Iya. Klik. Ini nomor pendaftarannya Rosa itu namanya cuma satu sedunia gitu. Iya. Nah itu Mbak, itu tuh, iya, tadi kan dari proses yang pas pendaftarannya aja tuh Mbak, itu tadi lewat form. Oke, lewat form bisa ya. Cuman kan kalau misalnya lewat form gitu, tetap aja nanti kan harus harus si operator nih kan harus milahin satu-satu gitu kan. Mana data bener, data sampah. Nah, betul. Terus belum lagi nanti kalau kampus ini punya jalur masuknya itu beda-beda gitu loh Mbak. Jadi ada yang dari beasiswa. Terus habis itu ya nggak sih Mbak? Ya. Ya kan? Ada yang alih jenjang. Ada yang masuk S1. Nah, iya. Ada kerjasama dari instansi apa. Nah, iya. Iya, itu kalau aku sih nggak kebayang ya kalau misalnya pakai Google Form tadi di Excel, gimana itu ngefilternya. Tapi kalau misalkan di aplikasi di PMB online kita tuh Mbak, itu kayak gitu tuh apa iya kita juga masih harus metanin lagi Mbak kalau di aplikasi kita? Kalau di aplikasi kita sih ketika orang menyatakan ingin mendaftar gitu ya, dia akan akses aplikasinya, itu nanti akan ada pilihannya dulu. Jadi dia mau milih yang dari untuk jalur masuk yang mana? Alih jenjang kah, kemudian anak pindahan mungkin dari kampus lama ke kampus lain. Oh, itu udah ada pilihannya gitu kan, Mbak? Sudah ada. Untuk itu kan setiap jalur gitu kan persyaratannya kan juga bisa jadi beda-beda toh, Mbak. Itu juga sampai ke sana juga. Nah, untuk setiap jalur sebenarnya di aplikasi penerimaan mahasiswa baru tuh, nah karena ada pandemi ini, maka supaya juga bayangin deh kalau saya misalnya jadi panitia PMB-nya ya, gimana HP-ku nggak hang ya, kalau misalkan sebentar-sebentar ada orang kirim berkas yang di-scan, terus dikirim lewat WA gitu. Akhirnya di aplikasi itu kita sediakan fitur untuk upload berkas. Oh, iya ada. Silakan berkas apapun yang menjadi syarat untuk setiap jalur masuk, mungkin setiap kampus pun mungkin beda-beda, di-zip, kemudian berkas itu yang akan include ketika klik simpan pendaftaran. Jadi si operator PMB-nya nanti ini Rosa, terus diklik gitu.
dia nyumpin berkas, oh ada KTP nih, ada fotokopi, ada scan rapot nih, ada scan akte kelahiran gitu. Nah, jadi nanti. Jadi itu udah kepilah juga ya Mbak ya? Sudah kepilah berdasarkan jalur masuknya. Enggak, dan itu kan berarti kan nggak mungkin nyasar gitu loh. Ini Rosa yang tadinya daftarnya di beasiswa kok tiba-tiba ini nggak kayak gitu ya Mbak ya. Udah. Nah, di aplikasi kita sendiri sebenarnya untuk penomoran pendaftaran itu sudah ada kodifikasinya. Jadi kalau jalur masuk ini ada kodenya. Jadi nanti ketika kita klik daftar, kita sudah dapat nomor yang sesuai dengan jalur masuk yang kita pilih. Jadi nanti kalau misal ini sebenarnya untuk cross check juga ya, kita kan sudah hafal nih, oh kalau reguler jalurnya ini, kalau yang PMDK ini kerjasama ya, ini. Kalau operator udah berapa tahun? Kita sebagai panitia harus hafal kan gitu. Terus nanti, Bu saya tuh kemarin daftar reguler, tapi kok ini ya nama saya cari nggak ada. Terus si petugas kan bisa mengkonfirmasi. Loh kemarin kan nomor pendaftarannya ini daftarnya di jalur pindahan loh gitu. Jadi sebenarnya bisa langsung diketahui bahwa apakah benar ada data hilang, data nyasar atau sebenarnya dia yang lupa gitu daftarnya. Dan itu sebenarnya sambil ngangkat telepon gitu, tangan yang kanan nge-scroll nyari datanya tuh bisa yang bebas ketahuan. Sebenarnya dari kodifikasi ini tiga nih PMDK nih dia ngakunya reguler gitu. Ketahuan. Iya. Terus ini Mbak, kalau untuk balik ke pembayaran tadi tuh Mbak, itu kan tadi kan Mbak Uca cerita ya, ada yang prosesnya itu harus pas transfer itu bukti transfernya itu harus harus dikasih tahu tuh ini bayar untuk nama siapa dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau di kita tuh Mbak, itu kita possible nggak sih kalau misalkan bayarnya itu tuh lewat ini aja deh, lewat mobile banking atau lewat ATM? Soalnya kan juga ya nggak mungkin juga tuh kalau misalkan harus datang ke kampus lagi untuk konfirmasi, cuman untuk ngasih tahu kalau udah bayar gitu. Ya, kalau kaitannya untuk PMB, penerimaan mahasiswa baru, kita untuk pembayaran pendaftarannya dari semua kanal kan, ATM bisa, mobile internet bisa, kemudian dia datang ke teller pun, kalau banknya buka juga bisa gitu, transfer bisa. Jadi untuk semua kanal, kalau untuk proses penerimaan mahasiswa baru kita sudah support, termasuk beberapa bank yang memang sudah menjadi mitra. Banyak Mbak? Itu apa? Banyak. Banyak ada. Bank-bank BCA, BNI. BNI, terus BRI, yang NI Syariah, BRI Syariah. Oh, gitu. Syariah juga. Lah terus kalau yang di ini Mbak, kalau yang kayak di pelosok-pelosok gitu kan ada kan, saya kalau kayak di Jogja ini kan ada tuh bank BPD, itu kan bank yang di area Jogja gitu. Nah, yang bank daerah itu kalau saya bilang. Iya, kalau bank daerah juga kita punya loh portfolio kayak Bank Nagari itu, Bank Papua. Nagari itu mana Mbak? Nagari Padang. itu Padang Sumatera. Padang. Padang. Bank Papua juga iya. Bank Papua iya. Terus kemarin Bank NTT karena kita juga punya klien di Nusa Tenggara, Bank NTT. Iya, berarti nggak khawatir ya Mbak kalau kampus misalkan dia sama bank yang nasional belum join nih, tapi malah mereka lebih dengan bank daerah gitu. Iya. Bisa. Jadi kita possible ya untuk develop kerjasama sama bank-bank daerah gitu. Ya. Prinsipnya sih sebenarnya dari tim kita itu bergerak atas MOU antara bank dengan kampus. Jadi kalau kampus dengan bank mitranya itu sudah punya MOU, Bang, ayo kita kerjasama ya untuk pembayaran mahasiswaku. Mereka sudah punya MOU-nya. Nanti tim teknis kita tuh sebenarnya bergerak atas landasan MOU itu. Karena kita tuh bergerak sebenarnya apa sih? Cuman menghubungkan tentang server kan. Jadi menghubungkan server kita, server aplikasi dengan server banknya gitu. Iya sih, kalau
Ya kan sekarang nggak lucu juga tuh kalau misalnya pembayaran masih diribetin, ibaratnya tuh ini tuh aku udah bersemangat loh mau kuliah masuk masuk di kampusmu gitu, terus ini tinggal bayar aja, bayar uang pendaftarannya, tapi jadi ribet kan ya, jadi gimana ya, jadi kurang oke aja kan ya Mbak ya. Mikir lagi, mundur lagi gitu. Iya, 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 iya. Iya. Oh, ya. Itu kalau, nah, terus nih Mbak, itu kan soal yang bayar membayar ya. Kalau misalkan yang ini, kalau yang kampus-kampus kayak macam uh, universitas gitu, itu kan dia kan bisa aja nih Mbak, PMB-nya itu bukanya di beberapa daerah. Jadi enggak misal, iya kan? Nah, ada tuh. Biasanya politeknik tuh yang kayak gitu tuh. oh ya? Banyak juga Mbak. Maksudnya di beberapa tempat gitu loh, nggak yang harus. Sekolah kedinasan iya, politeknik iya. Jadi kampusnya misal di Jogja, tapi dia bisa menyelenggarakan ujian masuk di Sumatera gitu. Dia kerjasama gitu. Kayak CPNS nggak sih ya? Oh iya. Iya kan? Jadi sebenarnya untuk departemen apa gitu di Jakarta kan, tapi kan dia untuk apa namanya, penerimaannya kan bisa di daerah-daerah. Oh, ya. Nanti setiap daerah akan disaring gitu. Siapa yang masuk grade, baru nanti dia yang dinyatakan lolos seleksi gitu. Sebenarnya itu yang penerimaan seperti itu juga bagus loh untuk mengurangi biaya si pendaftar kan. Iya, iya bener Mbak. Kampusnya seneng karena dia bisa mendapatkan pendaftar dari seluruh Indonesia, tapi si pendaftar juga seneng karena dia nggak harus beli tiket pesawat ke Jogja, kalau misalnya dia anak Papua gitu. Balik itu kan baru proses daftar gitu, udah jauh-jauh, kan belum tentu diterima atau enggak kan. Nah, itu kalau kayak gitu terus penerimaannya ngelak ya Mbak ya? Agak ngelak ya? Jadi sempet ngelak ya? Iya. Oh. sorry. Mungkin koneksiku nih. Nah itu Mbak, tadi kalau misalkan yang apa dari jauh-jauh gitu kan, itu kan soalnya dia juga belum tentu diterima toh. Ya. Nah itu, proses penilaiannya itu juga kerekam juga Mbak di aplikasi. Nilai ujiannya iya kerekam. Karena kan gini, setiap program studi itu sebenarnya kan punya grade-nya ya. Iya, nah itu. Saya mau mahasiswa baru saya minimal untuk hasil ujiannya misalnya 500 poinnya. Nah, sehingga dia akan mendapatkan data nih dari semua pendaftar yang melakukan ujian seleksi itu. Siapa yang poinnya di atas 500. Nah, nanti kan akan di-compare dengan kuotanya. Saya tuh satu angkatan tuh menerima 100 orang misalnya. Jadi dari yang para pendaftar yang ikut tes tadi, dia akan mencari siapa yang poinnya di atas 500 dan apakah mencukupi kuota sampai 100. Kalau ternyata yang nilainya di atas 500 itu lebih dari 100, dia kan akan seleksi lagi berdasarkan grade-nya yang tertinggi. Itu di aplikasi bisa juga, Mbak. Maksudnya kita nyeleksi. Ya, ada. Gitu jadi ya? Jadi nilai ujian kan akan terdata. Kemudian kita bisa order by gitu, sort by gitu yang nilainya tertinggi. Nilai tertinggi untuk pilihan prodi tertentu. Nah, udah. Tinggal itu apa? Rapat internal para kajurnya ya. Ketua jurusannya atau kaprodinya. Ini boleh nggak ini masuk ke sini? Oh ya, kuota saya masih gitu-gitu. Itu kalau misalkan ini Mbak, kalau misalnya udah nih udah ketahuan kan ya, oh yang diterima 50 orang gitu, A, B, C, D, E gitu. Katakanlah Ajeng nih udah keterima di prodi teknik informatika gitu. Tapi dilalah di tengah jalan, aku ngerasa kok aku nggak terlalu pede ya kalau di TI. Aku pengen pindah nih. Nah, gimana tuh Mbak kalau itu di aplikasi? Kalau manual tinggal ganti, dihapus terus ganti aja mungkin. Tapi kalau di aplikasi gimana tuh? Bisa juga? Kalau di aplikasi ya tentunya untuk memfasilitasi yang pindah prodi itu kita ada, jadi tinggal diubah saja. Tapi kembali lagi, apakah prodi yang gantinya itu tujuannya kuotanya masih atau tidak? Kalau selama kuotanya masih ya nggak apa-apa. Kuota masih plus grade-nya masuk gitu. Iya. Keinginan boleh, tapi kalau grade-nya rendah kan nggak bisa diluluskan. Iya.
Betul. Di aplikasi bisa itu ya Mbak ya? Bisa ya. Bahkan ada kejadian sudah diterima, kemudian dia sudah melakukan registrasi ya, itu bayar pertama kali yang ada uang gedung, uang jas alma mater segala macam. Yeah. Mungkin dia ikut ospeknya, kemudian kakaknya serem gitu, terus enggak ada yang dia datang ke akademi, waduh mohon please saya ganti prodi aja, jangan di prodi ini karena kakak seniornya jahat gitu misalnya. ada banyak ada. Anak muda zaman sekarang. Ya, kalau di aplikasi ya boleh-boleh bisa aja, tergantung kampusnya mau pakai enggak itu. Tapi possible ya? Ya. Bisa ya. Kita janganlah mempersulit yang tidak sulit. Dari penerimaannya aja udah. Iya. Pindah selama memang kuotanya masih, grade-nya masuk, pasti dibisakan gitu. Bisa lah. Iya. Nah, terus kalau untuk ini Mbak, manajemen sendiri tuh. Jadi, tadi kan buat ngevaluasi. Misalkan ini penerimaan PMB yang sekarang itu tuh datanya kayak gimana? Itu kayak mungkin apa ya Mbak ya? Laporan ya? Operator kan suka diminta laporan. Rekap gitu. Jadi yang disediakan di aplikasi itu kan kalau misalkan saya ini kajurnya atau mungkin malah rektornya gitu. Saya pengen tahu sih pendaftar mahasiswa baru saya ini paling banyak dari daerah mana ya gitu. Jadi berdasarkan daerah asal pendaftar gitu. Kemudian bisa dilihat juga rata-rata ini pendaftar tahun ini favoritnya di prodi apa ya gitu. Nanti kan akan dilihat bahwa peminat prodi apa yang paling banyak gitu. Itu bisa kelihatan ya? Bisa, nanti kita bisa memang ada menunya untuk menghasilkan rekapnya itu. Karena kalau tahu sebenarnya informasi tentang pendaftar ini daerah sebarannya paling banyak dari mana, itu tuh kan juga kalau cara manual ya sebenarnya itu untuk mempengaruhi marketingnya. Wah ini banyak, misalnya kampus Jogja nih, oh ternyata banyak nih yang dari Bantul. Ya udah, tahun depan pasti akan fokusnya kita akan lebih gencar di marketing di daerah Bantul gitu. Ternyata orang Bantul banyak yang suka nih kalau kuliah di kampus kita gitu. Ya udah, terus tahun depan bisa jadi salah satu strategi untuk meningkatkan peminat ke Bantul deh mereka. Dan itu real time ya Mbak ya? Maksudnya real time tuh ketika misalkan nih Pak Rektor tiba-tiba malam-malam, saya pengen tahu nih data mahasiswa hari ini gitu ya. Iya, kan kalau misalkan aku nggak ngebayangin sih Mbak, kalau misalkan belum ada laporan kayak gitu tuh, kan harus bikin laporan dulu, harus ngelihat, harus flashback lagi ngedata dan lain sebagainya kan. Tapi kalau jangan lupa ya, kalau manual mereka harus memilah lagi mana yang data sampah, mana data pendaftar beneran. Iya. Wah, pendaftarnya 500, Pak. Taunya pendaftarnya 10 kali ya kan. Nah, 9 data sampah gitu. Iya. Wah. Itu kalau iya sih, kalau kampus-kampus PMB online tuh memang pelik ya Mbak ya. Pelik. Nah, itu sebabnya kita harus standby karena cari data pendaftar ini kok tidak nampak gitu. Ternyata karena dia salah ngetik nama, misalnya seperti itu tuh ya ada aja Jeng. Iya itu padahal itu baru satu PMB online. Belum nanti kalau dia udah jadi mahasiswa tuh, jadi maba tuh. Nah, terus ngurusin data akademiknya. Ya. Kayak apa itu? Mbak. Tapi seru kalau menurut saya. Jadi karena sejak Maret terus pada social distancing, kerja dari rumah, seru. IT banget gitu sih, nggak sih? Bau-baunya tuh IT banget gitu. Jadi nggak kesana kemari, tapi cuma duduk di meja, tapi sebenarnya kemana-mana gitu. Iya. Keren loh, keren. Iya. Buat yang kita orang IT keren.
Asik Tapi ya. buat yang panitia pusing, oke lah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kan kita siap membantu. Asik, iya. Iya, Mbak, kayaknya itu baru satu doang bahas soal PMB online. Dari kampus itu jadi macam-macam, banyak apa namanya, banyak jenisnya dan banyak apa ya, ragam masalahnya. Jadi masih jadi PMB, masih jadi pendaftar ya Mbak ya, baru daftar. Pendaftar ini, heeh. Nah, belum registrasi ulang loh, baru pendaftaran. Iya. Belum lagi nanti ketika dia udah jadi mahasiswa dan ngehandle mulai dari KRS-nya dia gimana, terus perkuliahannya dia gimana. Ujiannya online. Iya. Mbak, kayaknya ini kita kurang nih Mbak kalau misalkan cuman panjang, bisa 3 hari kayak pelatihan. Kayaknya kita next bikin bahas yang tentang akademiknya ya Mbak ya. Oke. Wah itu pelik banget tuh. Wah, seru lah, seru. Setiap hari itu penuh tantangan. Oh, apalagi bahasnya. Keren. Iya. Bener loh, berasa kita yang punya kampus, bener. Ini kenapa ini jadwalnya begini? Iya. Kayak berinteraksi sama teman-teman operator ya, berasa dapet saudara baru. Padahal toh kalau udah merasa cocok sama satu implementator, udah deh. Yeah. Pasti harus itu deh yang jawab. Misalnya lagi ditinggal makan siang gitu, ditungguin sama dia, ya udah dijawabnya nanti aja setelah makan siang. Oh dia nggak mau lah sama yang lain. Oke Pak, oke. Iya, Mbak, ini berarti janji ya Mbak ya, kita bahas yang akademik selanjutnya ya Mbak ya. Mbak Ocha, makasih banyak buat waktunya. Ini ya antara seneng nggak seneng ya, maksudnya dengan adanya pandemi ini senengnya sama keluarga jadi bisa lebih punya waktu banyak gitu. Tapi kangen juga sama teman-teman. Sama teman-teman kantor, iya. Debatnya, diskusinya, ya ampun. Pesen GoFood-nya, ya Mbak. Ya, makasih banyak Mbak Ocha. Sama-sama. Terima kasih buat waktunya. Ini aku yakin sih itu WA juga masih tuing-tuing pasti. Tak silent, cuma lampu kelip aja. Iya, makasih banyak buat Mbak Ocha. Mudah-mudahan Mbak Ocha sehat-sehat terus. Next kita bahas yang akademik ya Mbak ya. Di lain kesempatan. Ya. Thank you Mbak Ocha. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Iya. Dadah.